Masya Allah, baunya bisa sekopi ini. Baunya bisa sekopi ini. Belum dinyalakan semua bentur. Belum dinyalain. Wah. Iklan. Enggak, ini aplikasinya itu dari tadi ditunggu iklannya ini nggak mau hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca Syarah Nawaqidul Islam di sesi yang ke-6 ya. Qala Syekh Muhammad rahimahullah, al-khamisu man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafara. Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan pembatal yang kelima, barang siapa yang membenci sebagian dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membenci sebagian dari ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi, meskipun dia mengamalkan apa yang dia benci itu dari sebagian syariat itu, kafara ijma'an, maka disepakati oleh seluruh ulama dia kafir walaupun dia mengamalkannya. Dan ini Abu Ghadha ini kan membenci, ini amalan qalb, amalan hati. Kita nggak bisa mengetahuinya kecuali kalau dia mengutarakannya, mengucapkannya. Ya, orang yang tidak melakukan ataupun melakukan, orang yang tidak mengerjakan perintah atau melakukan larangan, itu bukan berarti membenci, bukan berarti mesti membenci, ya kan? Tapi kalau orang itu membenci, hatinya membenci sebagian dari ajaran Rasulullah SAW, tapi dia mengamalkannya,
Bisa kan ya? Kafir dia. Ini menunjukkan bahwa pembatal keislaman di sisi para ulama itu masing-masing berdiri sendiri. Pembatal keislaman yang berupa ucapan berdiri sendiri. Siapa yang mengucapkan perkataan kufur nanti kafir walaupun tidak melihat kepada apa? Hatinya, keyakinannya. Siapa yang meyakini atau membenci, dia kafir walaupun dia mengerjakannya, kan gitu. Seandainya ada seorang hakim di mahkamah syariah, ya, dia selalu memutuskan setiap perselisihan, persengketaan, persoalan pengadilan secara syar'i dengan hukum syar'i, selalu gitu. Tapi hatinya meyakini, ya, bahwa sama aja sebenarnya, pakai hukum syariat atau enggak sama aja, atau dia mungkin mati, ya, kelip-kelip ini. Kalau kelip-kelip mati biasanya. Kalau kelip-kelip mati biasanya. Yang punya cas yang hitam dicabutnya. Sudah nyala? Tadi ya, seorang hakim di mahkamah syariah selalu memutuskan hukum pengadilan berdasarkan hukum syariah. Tapi dia membenci hukum syariah yang dia pakai untuk memutuskan perkara, dia benci dia. Ya kafir dia. Itu makanya walau amila bihi. Qala Syekh Shalih al-khamis min nawaqidil Islam, yang kelima dari pembatal keislaman, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membenci sebagian dari ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabughdhu ma ja'a bihi Rasul riddatun. Membenci apa yang dibawa oleh Rasul, yakni syariat atau ajaran, membenci ajaran yang dibawa oleh Rasul SAW, itu kemurtadan. Walau amil lebih, meskipun dia melakukan, dia mengamalkan ajaran Rasul yang dia benci itu dia amalkan. Qala ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Allah Ta'ala berfirman, demikian itu karena sesungguhnya mereka membenci apa yang Allah turunkan. Fa'ahbatu a'malahum. Maka Allah menghapuskan amal-amal mereka. Kafir. Al-karah ilmu, membenci. Karah membenci. Hadza riddah. Ini kemurtadan. Walau amin nabi, meskipun dia mengamalkan sebagian ajaran yang dia benci itu, fa innahu yakfuru, maka dia kafir. Bughdhuhu fil qalbi kufrun. Hati dia yang membenci, atau kebencian yang ada dalam hatinya itu terhadap sebagian ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu kekafiran. Kalau kalian yang malu bihi zahir, meskipun zahirnya dia mengamalkan, ya, seperti munafik gitu kan. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan.
maka Allah hapuskan seluruh amal mereka. Ini kafir dia. Qala Syekh Muhammad As-Sadisu, man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli aw thawabillahi aw iqabihi kafara ijma'an. Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan, As-Sadisu, pembatal yang keenam, man barang siapa istahza'a, mengolok-olok, bi syai', ada istihza, ya, ada sibab, ada ta'an. Istihza itu mengolok-olok, sibab itu mencela, ta'an itu menghujat, mencerca. Mana yang paling ringan yang mana? Mengolok-olok, ya, mencela, mencerca dan menghujat lebih parah, ya kan? Disepakati oleh ulama dalam mengolok-olok sebagian dari agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau mengolok-olok sebagian dari pahala Allah atau hukuman Allah, kafir ijma'an. Sepakat Rasulullah ulama dia kafir. Qala Syekh Saleh, as-sadisu min anwa'ir riddah, yang keenam dari macam pembatal atau macam kemurtadan, al-istihza'u bima anzalallah, mengolok-olok apa yang Allah turunkan, yaitu Islam. Au bi syai'in mimma ja'a bil rasul, atau mengolok-olok sebagian dari syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau kana minas sunani wal mustahabat, meskipun syariat ataupun ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya sekedar sunnah saja. Meskipun itu dari yang hukumnya sunnah saja. Kalau diolok-olok, maka yang mengolok-olok itu dia kafir. Kasiwaki matakan, seperti bersiwak. Wa qas syarib, dan memendekkan kumis. Wa akhdhi sya'ril ibad, mencabut bulu ketiak. Taqlimil adhafir, memotong kuku. Kenapa ini dicontohkan oleh Syekh? Karena ini jadi bahan olok-olokan. Ya, orang-orang kafir kan mengolok-olok Islam. Kemudian sebagian, ya, kaum muslimin ikut-ikutan. Sallallahu alaihi. Dibilangnya agama yang ngurusin ketiak orang. Sallallahu. Idza istahza'a bihi sara kafiran, kalau orang itu mengolok-olok sunnah-sunnah tadi, maka dia jadi kafir. Maka dia menjadi kafir. Ad-dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadzuru qad kafartum ba'da imanikum. Dan seandainya engkau benar-benar tanya kepada mereka, kenapa mereka mengolok-olok gitu kan, maka benar-benar mereka akan menjawab, inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya bersenda gurau, kami hanya mengobrol dan bersenda gurau. Ya, tidak ada maksud untuk mengolok-olok. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi, katakan, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok? La ta'tadzirun, tidak perlu kalian
mencari-cari udzur, mencari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian Islam. Faladhi yastahzi'u bi syai'in mimma ja'a bihi ar-rasul fardhan aw wajiban aw sunnatan fa innahu yakunu murtaddan 'an dinil Islam. Maka orang yang mengolok-olok sebagian dari apa ajaran yang dibawa oleh Rasul, baik itu yang hukumnya wajib, fardu atau wajib atau sunnah, maka dia menjadi murtad dari Islam. Ma balukum billadhi yaqul. Sekarang bagaimana menurut kalian orang yang mengatakan fa'ulih ya hafuz syarib wa akhdul abad wa ghuslul barajim hadhihi qusur? Bagaimana menurut kalian orang yang mengatakan bahwa memelihara jenggot, memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak, mencuci ruas-ruas jari, mencuci sela-sela jari, barojim itu ruas jari. Hadhihi qusur, ini hanya kulit. Ini hanya kulitnya doang dari agama ini. Bagaimana menurut kalian orang yang ngomong seperti ini? Tentu saja hadza wal istihza' bidinillah. Tentu saja ini adalah bentuk mengolok-olok sebagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Idza qalu hadza syai' walau kanu hum ya'maluna fa innahum yartadduna 'anid din. Kalau mereka mengatakan ya seperti ini, mengolok-olok sebagian dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW seperti ini, meskipun mereka mengamalkan itu, ya meskipun mereka pelihara jenggotnya, potong kumisnya, potong kukunya, ya cabut bulu ketiaknya, bulu khitan, fa innahum yartadduna, tetap mereka murtad dari Islam seperti itu. Kenapa? Li'anna hadza tanaqqusun lima ja'a bir Rasul. Karena itu tanaqus, merendahkan, menghinakan, merendahkan apa yang dibawa sebagian yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ajaran Islam. Dan itu bertolak belakang dengan keimanan, ya kan? Keimanan itu menuntut, membimbing, menuntut pemiliknya untuk memuliakan apa yang diimani. Kalau dia merendahkan, apalagi mengolok-olok, apalagi mencerca, mencela, apalagi menghujat apa yang diimani, menunjukkan itu dia nggak mengimaninya. Fal wajibu ta'zimu sunnatir Rasul wa ihtiramuha. Jadi wajib yang namanya memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormatinya, wajib itu. Hatta walau annal insan waqa'a fi syai' min al-mukhalafah li hawan fi nafsi. Hatta seandainya pun orang itu dia menyelisihi sebagian dari sunnah Rasulullah SAW tadi karena hawan fi nafsi, karena tendensi pribadinya, fa innahu yahtarim sunnah Rasul, maka dia harus menghormati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahtarimus sunan, yahtarimul ahadits, harus menghormati hadis-hadis Nabi SAW, sunnah-sunnah Nabi SAW yang telah valid bahwasanya itu sunnah Nabi SAW. La yaqul hadhihi qusurun, jangan sampai dia mengatakan ini hanya sekedar kulit. Wa dalilu qauluhu ta'ala, kata Syekh Muhammad, dan dalil bahwa barang siapa yang mengolok-olok sebagian dari ajaran yang dibawa oleh Rasul, sebagian dari agama Islam atau pahala atau hukuman Allah, dia kafir, disepakati oleh seluruh ulama. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Tadi sudah dibaca. Sebab nuzul ayat, kata Syekh, sebab turunnya ayat ini, kisah turun ayat ini, jama'atan kanu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat Tabuk.
sekelompok orang bersama Rasulullah SAW dan ikut bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Mujahid ikut berjihad fi sabilillah. Wahum muslimun, mereka muslim, para sahabat Nabi SAW muslim, ikut dalam perang Tabuk, ikut berjihad. Tsumma fi majlisin saru yaqulun, kemudian ketika di rest area beristirahat ya, mereka mengucapkan kata-kata ma ra'ayna mithla qurra'ina haula. Kami tidak pernah melihat pasukan perang seperti Muhammad dan para sahabatnya ini, pasukan perang kita ini. Adzaba al-sunan arghaba butunan wa ajmana inda liqa. Mereka ya paling dusta dalam omongan, paling rakus terhadap makanan, dan paling pengecut di medan perang. Ya'nuna Rasulullah SAW wa sahabat. Yang mereka maksud dengan para qurra, para penghafal Al-Quran, itulah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini penghinaan kalau menyebut Rasulullah SAW itu sebagai orang yang paling rakus terhadap makanan dan pengecut di medan perang. Tapi kalau mengatakan Rasulullah SAW itu paling bohong omongannya, paling dusta omongannya, ini berat, ya kan? Berat. Wa kana ma'ahum syab minas sahabah. Saat mereka ngomong ucapan itu, di antara mereka ada salah satu pemuda dari sahabat Nabi SAW. Faqtadha min hadzal kalam, maka dia marah, tersinggung dengan ucapan mereka ini. Mudahaba yuballighu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qalahu al-qaum. Maka dia pergi menyampaikan, memberitahu Rasulullah SAW ucapan mereka, omongan mereka ini. Tapi apa yang terjadi? Fawajadal wahya qad sabaq. Ternyata dia mendapati wahyu Allah lebih dulu turun, mendahului dia. Belum sampai dia ketemu Rasul untuk melaporkannya, wahyu sudah turun lebih dulu kepada Rasulullah SAW. Faja'al qaumu ya'tadziruna lima alimu anna Rasul ittala'a ala madara fi majlisihim. Maka orang-orang itu tadi ya datang kepada Rasulullah SAW dan yang menyampaikan uzur mereka, mencari-cari alasan ketika mereka tahu bahwa Rasulullah SAW mengetahui apa yang terjadi di majelis mereka. Maka mawahidun minhum, bahkan salah satu dari mereka berdiri uta'alaqa binas'ati naqati Nabi SAW wa raqib, berdiri dan menggelantung, memegang ya nas'ah, ya pengekang unta Rasul sallallahu alaihi wasallam wa raqib. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengendarai untanya. Qal, dia berkata, ya Rasulullah, inna natahaddatsu haditsar rakbi naqta'u bihi ana as-safar ma qasadna al-istihza'a. Wahai Rasul, kami ini hanya ngobrol-ngobrol, ya, obrolan orang di perjalanan. Naqta'u bihi ana as-safar, untuk menghilangkan kejenuhan dalam perjalanan. Ma qasadna al-istihza'a, kami enggak bermaksud untuk mengolok-olok. Inna ma qasadna al-mazha, niat kami hanya bergurau, bercanda, bergurau. Rasul SAW la yaltafit ilaih. Tapi Rasul SAW setelah turun wahyu kepada beliau SAW, tidak peduli dengan alasan-alasan yang disebutkan orang itu, dan nggak peduli sama orang itu, ya, nggak menengoknya sedikit pun. Inama yaqra alaihi hadil ayah, Rasul hanya membacakan kepada orang itu ayat At-Taubah tadi. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab.
Iya benar. Kalau kau tanya mereka, mereka itu hanya menjawab, kami hanya bersenda gurau, bercanda, bermain-main, kami nggak punya maksud mengolok-olok. Iya benar itu, tapi itu kekufuran. Ya, meskipun nggak dia niatkan untuk mengolok-olok, dia niatkan sekedar main-main, itu kekufuran. Qul abillahi wa ayati wa rasulih kuntum tastahzi'un. Pantas kalian menjadikan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya sebagai bahan olok-olokan kalian. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah banyak alasan mencari-cari udzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Lahid qaulahu. Perhatikan. Lahid, perhatikan. Firman Allah di sini. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir sesudah kalian sebelumnya beriman. Fadalla ala annahum qabla hadhil maqalati kanu mu'minin. Ini menunjukkan bahwa sebelum mereka mengucapkan kalimat olok-olokan itu yang tidak mereka niatkan sebagai olok-olokan, sebelumnya itu mereka mukmin. Falamma qaluha, tapi ketika mereka mengucapkan ucapan olok-olokan itu yang meskipun tidak mereka niatkan sebagai olok-olokan, irtaddu anil Islam, mereka murtad dari Islam. Hum yaquluna hadza masbur, mereka tetap menyebutkan alasan sebenarnya mereka. Ini kami hanya bergurau, ini hanya gurauan senda gurau, ini hanya bercanda. Tapi tetap dikafirkan. Ya. Padahal mereka sebelumnya adalah mukmin, sahabat, ikut jihad. Jihad itu nggak menjadikan maksum orang. Enggak. Lianna umuraddin la yumzahu fiha. Kenapa? Karena perkara agama itu nggak boleh dijadikan senda gurau, bahan candaan, nggak boleh. Faqad kaffarahumullahu ba'da imanihim, nasallahu afiyah. Allah kafirkan mereka setelah sebelumnya mereka beriman. Fahadha dalil, maka ini dalil ana man sabballaha aw rasulah aw kitabah aw syai'an min al-Qur'an aw syai'an min sunnatir rasul, bahwa barang siapa yang mencela Allah atau Rasulnya atau kitabnya atau sebagian dari Al-Quran atau sebagian dari sunnah Rasul, annahu yartaddu anil Islam, maka dia murtad dari Islam. Wa in kana yamzahu, walaupun itu sekedar gurau, candaan. Lalu bandingkan coba dengan ainal ladzina yaqulun innahu la yartad illa idza nawa min qalbi. Bandingkan kejadian ini dengan ucapan mereka-mereka yang mengatakan apa? Innahu la yartaddu illa idza nawa min qalbi. Orang melakukan pembatal keislaman itu enggak murtad kecuali kalau dia niatkan dengan sengaja memang untuk murtad. Ada orang sengaja murtad. Bandingkan kejadian ini dengan mereka-mereka yang mengatakan orang melakukan pembatal keislaman itu enggak murtad kecuali kalau dia niatkan sengaja untuk murtad. Falau sabballahu Rasul Al-Quran manahkum alaihi idza kana ayataqadah. Dia katakan, bandingkan dengan ucapan mereka-mereka yang mengatakan seandainya orang itu mencela Allah dan Rasulnya atau mencela Al-Quran, ya kami gak akan memvonis dia kafir kecuali kalau memang dia meyakini. Manahkum alaihim bimujarrad takallum wa talaffuz al-fi'l. Kami gak akan memvonis orang itu kafir sekedar ucapan, ya, sekedar perbuatan, perkataan. Bandingkan itu dengan kejadian ini. Lalu kata Syekh Saleh apa mengingkari mereka? Min aina atau bihadzal kalam, hadzal qaid.
Dari mana mereka itu bisa ngomong seperti ini, ngasih keterangan-keterangan seperti ini? Kami gak akan vonis kafir orang hanya sebab ucapan atau perkataan atau perbuatan. Kami gak akan mengkafirkan orang yang menghina, mengolok-olok, ya, mencerca, menghujat Allah dan Rasulnya atau Al-Quran atau syariat Allah atau sebagian dari agama Allah, kecuali kalau memang itu jadi keyakinan dia. Dari mana mereka punya omongan seperti itu? Dari mana? Atas kesalahan. Allah hakam alaihim biriddah. Dalam kejadian ini Allah memvonis mereka murtad, wa hum yaqulun, sementara mereka sudah mengatakan apa? Tentang diri mereka, kunna nakhudu, kami hanya sekedar main-main bersenda gurau. Hum mu'minun billahi wa rasulih muwahhidun. Sebelumnya itu mereka ini orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang bertauhid, bahkan berjihad bersama Nabi SAW. Walakin lamma qalu hadhil maqalata, Allah Azza wa Jalla qala qad kafartum ba'da imanikum. Tapi ketika mereka itu mengucapkan ucapan olok-olokan ini, maka Allah kafirkan mereka. Allah tegaskan kalian telah kafir setelah sebelumnya beriman. Walam yakul in kuntum ta'taqiduna hada. Allah enggak mengatakan kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman kalau kalian yakini perbuatan ucapan kalian itu jadi keyakinan. Kalau itu memang sengaja kalian mengolok-olok, kalian niatkan mengolok-olok, kalian maksudkan ucapan itu untuk mengolok-olok memang, nah baru kalian kafir. Enggak, Allah tidak mengatakan begitu. Nasallahu afiyah. Semoga Allah menyelamatkan. Fayajibu an al-umur tunazzal manaziluha wa la natadakhkharu fiha bi ziyadatin aw naqsin aw taqyidatin bi anfusina. Perkara-perkara seperti ini harus ya diterapkan sesuai pada tempatnya. Kita nggak boleh campur tangan, nambah-nambahin, ngurang-ngurangin, ngasih keterangan-keterangan tambahan ya dari diri kita sendiri, nggak boleh. Allah masalah aqidatihi. Allah nggak nanya di sini tentang apa yang ada di hati mereka, apa niat mereka. Allah nggak nanya. Allah nggak, niat kamu apa? Kamu mengeluarkan ucapan olok-olokan kepada Rasul SAW, niat kamu apa? Allah nggak nanya itu. Maka karena menyatakan tidak pula disebutkan dalam ayat itu bahwa mereka meniatkan, memaksudkan dengan ucapannya itu memang mengolok-olok Rasul SAW, kan disebutkan dalam ayat itu. Bal hakam alaihim biriddah ba'da. Yang ada Allah memvonis mereka murtad. Qad kafartum ba'da imanikum. Rattaba hadzal qaul. Allah jadikan vonis ini sebagai akibat dari omongan mereka. Rattaba hadza 'ala al-istihza. Allah jadikan vonis kafir ini sebagai akibat hukum dari apa? Istihza. Olok-olokan mereka terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam yuqayyid bi hadhil quyud. Allah tidak memberikan keterangan-keterangan seperti yang disebutkan oleh orang-orang itu. Kalau dia memaksudkan dengan ucapannya itu mengolok-olokan ya baru kafir. Kalau enggak ya enggak. Kita kan enggak tahu maksud dia gitu. Ya sudah dihukumi zahirnya aja, muslim gitulah. Iya kan? Kita kan enggak tahu kan maksud dia ngomong olok-olokan itu apa? Apakah memaksudkan ucapannya itu sebagai olok-olokan atau bukan, itu enggak tahu. Berarti kalau kita nggak tahu, kita menghukumi dia apa? Ya muslim.
kita menghukumi dia muslim. Karena memang kita diperintahkan menghukumi orang, memvonis orang itu sesuai dengan zahirnya. Urusan maksud dalam hati urusan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang tahu. Al-insan idza takallama bi kalimatil kufri wa huwa ghairu mukrah yuhkamu alaihi birriddah. Orang itu kalau mengucapkan kalimat kekafiran, mengucapkan ucapan kufur akbar dalam keadaan dia tidak dipaksa, yani ala ikhtiyari, tanpa paksaan dia mengucapkan itu, maka divonis kafir, divonis murtad. Ma'in kana mukrahan fa hadza la yartad. Adapun kalau dia mengucapkan ucapan kufuran itu karena dipaksa, maka dia enggak murtad. Itu urusan pengadilan gitu, ya. Dia dipaksa atau enggak dipaksa mengucapkan ucapan itu tuh urusan pengadilan. Ya. Dan urusan pengadilan itu vonis sekaligus eksekusi. Adapun kita hanya vonis saja sesuai dengan zahir, sesuai dengan lahirnya dia. Jangan mengambil alih wewenang pengadilan. Oh, nggak bisa dong, nggak bisa divonis dong. Harus ditanya dulu syarat-syarat terpenuhi atau belum, pengalamannya hilang, dia dipaksa atau enggak, dia gila atau enggak. Ente mengambil alih wewenang pengadilan ente. Itu namanya main hakim sendiri itu. Kalau ahlu sunnah tidak, orang mengolok-olok sebagian dari syariat Islam atau mengolok Allah dan Rasulnya atau Al-Quran, sebagian dari Al-Quran, apalagi menghujatnya, mencercanya, dia kafir. Udah selesai, yakin dia kafir, udah selesai. Urusan ya dia memaksudkan dengan ucapannya itu memang mengolok-olok atau enggak, ya dia terpaksa atau enggak, urusan pengadilan itu. Saya bukan hakim, saya nggak main hakim sendiri. Saya main hakimnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya. Itu hukum Allah, kafir dan seperti itu. Dan vonis yang kita jatuhkan kepada dia itu tidak apa? Tidak memberikan konsekuensi, tidak memberikan akibat konsekuensi eksekusi, enggak. Ya. Tapi dia memperlakukan dia layaknya orang kafir tadi, seperti jawaban saya soal tadi kan. Na'amilumu kafir. Melakukan itu kafir. Saya tahu kita enggak boleh, kita sendiri pribadi enggak boleh makmum sama dia. Ya. Enggak boleh kita angkat dia jadi menantu. Ya. Enggak boleh kita makan hewan 9 biang. Sedangkan urusan nyawa dia, eksekusi dan harta, penyitaan harta, itu urusan pengadilan. Itu membutuhkan sidang. Beda ya. Apakah kemudian kita meyakini dia juga akan kekal di neraka, pasti masuk neraka, kekal di neraka begitu? Enggak juga. Itu terkait dengan masalah hujjah telah sampai kepada dia atau belum. Vonis kafir terhadap pelaku pembatal keislaman yang besar itu ada 4 macam vonis. Yang pertama, pendapat pribadi, vonis pendapat pribadi. Ini vonis yang didasarkan hanya kepada zahir, lahir dari pelaku pembatal keislaman itu. Kalau dia zahirnya melakukan pembatal keislaman, maka kita yakini sebagai dia kafir dan kita perlakukan perlakuan kafir terhadap dia kecuali eksekusi nyawa dan harta dan penetapan kekal di neraka. Yang kedua, ya, vonis
yang berakibat eksekusi terhadap nyawa dan harta. Nah, ini membutuhkan pengadilan, sidang, membutuhkan persidangan, pengadilan. Ini wewenangnya hakim yang akan menyidang bagaimana syarat-syarat terpenuhi belum, penghalang-penghalangnya hilang untuk dieksekusi. Bukan sekedar untuk divonis. Kalau vonis sudah selesai, dia melakukan, kafir, sudah selesai. Sampai pun gak ada yang tahu kalau dia melakukan, dia kafir kan. Yang ketiga, vonis sekaligus penetapan bahwa dia pasti masuk neraka, kekal di neraka. Ini membutuhkan iqamatul hujjah. Hujjah telah tegak atas orang itu atau belum, atas pelaku membatal keislaman itu. Kalau udah terbit keputusan dari pengadilan bahwa si fulan ini murtad, maka sudah kita meyakini dia juga masuk neraka, kekal di dalamnya. Udah. Karena penegakan hujahnya sudah pasti kalau udah menjadi keputusan hukum di pengadilan. Yang keempat, vonis yang keempat, jenis vonis yang keempat adalah bukan vonis terhadap individu, tapi vonis terhadap komunitas satu wilayah, bahwa mereka telah murtad, kafir, mereka telah kafir, murtad. Vonis yang berakibat apa? Mereka diperangi. Dan ini adalah wewenangnya waliul amr, hakim, mufti. Itu yang disebut dengan takfir bil umum. Vonis kafir yang merata kepada seluruh komunitas di satu wilayah itu. Itu bukan wewenang pribadi, bukan. Nah, itu yang Syekh Muhammad membantah tuduhan bahwa beliau itu wa yaquluna inna nahkumu inna nukaffiru bil umum, bahwa kami nukaffiru bil umum. Apa maksudnya nukaffiru bil umum? Ini yang keempat tadi. Ya, menjatuhkan vonis kafir murtad terhadap suatu komunitas di wilayah tertentu yang berakibat apa? Harus diperangi wilayah tersebut. Itu bukan wewenang sipil, bukan wewenang pribadi, bukan. Itu wewenangnya siapa? Hakim, waliul amr, mufti. Kalau as-sabi, Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan as-sabi'u, pembatal yang ketujuh, as-sihru. Apa? Sihir. Wa minhu as-sarfu wal atfu, termasuk sihir as-sarfu wal atfu. Sarf wal atf itu pengasihan, sedangkan sarf itu kebalikan dari pengasihan. Apa kebalikan dari pengasihan? Pemisahan. Faman fa'alahu aw radiya bih, maka barang siapa yang melakukan sihir, mempraktekkan sihir atau ridho kepada sihir, kafar ijma', di kafir. Sepakat oleh seluruh ulama, di kafir. Kalau seksalan usabi min anwa'ir dawad, dalil qauluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Al-Baqarah 102. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 102.
Ini mulai dari ayat 101, 102, 103. Ini penting untuk dibaca, dikaji. Di situ lengkap itu. Ya, yang mengajarkan sihir itu kafir, yang belajar untuk dia amalkan itu kafir, yang mengamalkan praktekkan sihir itu kafir, yang minta disihirkan ya ngasih mahar untuk sihir itu dia juga kafir. Empat golongan dikafirkan terkait dengan sihir dalam ayat ini, Al-Baqarah ya 102, 103. Kemudian sebabnya apa? Ya di ayat 101. Mereka meninggalkan Al-Quran, mereka meninggalkan kitabullah dan beralih kepada sihir. Kenapa? Sebagian ahli kitab itu meninggalkan Alkitab kemudian beralih kepada sihir. Ada syubhat. Syubhatnya apa? Karena sihir itu adalah apa? Sihir itu adalah ilmu warisan Sulaiman katanya. Makanya di awal ayat 102 itu katakan apa? Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman enggak kafir. Sulaiman enggak mengajarkan sihir, apalagi mewariskan ilmu sihir, enggak melakukan sihir, enggak ridho kepada sihir, enggak belajar sihir, enggak juga membeli sihir. Maka kafir Sulaiman enggak kafir. Walakin nasyayatin kafaru, disebut setan. Orang yang mengajarkan sihir kepada manusia itu disebut apa? Setan. Walakin nasyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa disebut setan. Jadi kamu bicara sihir ya dari ayat 101, 102, 103 itu sudah Masya Allah. Bahwa itu real ya. Di Bible pun disebutkan Mang Solomon itu ya bermain sihir. Pokoknya apa yang dalam Al-Quran itu sebagai bantahan-bantahan kepada Alkitab itu ada itu di Bible itu. Bahkan ketika orang-orang gereja itu menolak, menampik tuduhan ada yang mempertuhankan Maria, ibundanya Yesus, mereka katakan Al-Quran itu bohong. Al-Quran mengatakan apa? Ada di antara kami Alkitab yang mempertuhankan Maria. Tidak ada dalam sekte kami yang mempertuhankan Maria. Tidak ada. Tidak. Al-Quran yang benar, bukan omongan mereka. Maka terbongkarlah di sebagian Bible ternyata ada sekte mereka yang mempertuhankan Maria. Ana usabi min anwa'ir riddah as-sihru. Macam yang ketujuh dari 10 macam pembatal 10 macam kemurtadan yang disepakati oleh ulama itu adalah sihir. Sihir adalah amalun ya'maluhu sahir. Sihir itulah apa yang dipraktekkan oleh tukang sihir. Wa huwa ala naw'ain, dan sihir itu ada dua metode. Sihirun hakiki ya, sihir yang apa? Yang hakiki. Apa hakiki itu? Sihir yang benar-benar sihir, sihir tahyili, dan sihir yang hanya sekedar hipnotis, halusinasi dan hipnotis, ilusi. Jadi yang sihir yang benar-benar nyata ya. Seperti apa contohnya sihir yang benar-benar nyata? Ya.
santet pukulan jarak jauh, kami hamil dan sebagainya. Ya pukulan jarak jauh. Nah, sihir yang benar-benar nyata itu. Demikian juga tadi apa? Pengasihan dan pemisahan. Karena surah Al-Baqarah disebutkan, yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka belajar sihir yang untuk memisahkan, untuk mereka pakai untuk memisahkan antara seorang laki-laki, seseorang dengan pasangannya. Sihir yang nyata. Halusinasi, bukan takhyili, bukan ilusi, halusinasi, hipnotis, bukan. Ya, kalau hipnotis itu ya si suami ya ngelihat istrinya itu jadi kera misalkan. Nah, ngelihat istrinya jadi apa? Nah, kalau ngelihat istrinya itu ngelihat kera, ngelihat istrinya itu ngelihat ular. Nah, itu sihir takhyili. Tapi kalau suaminya disihir sampai jadi ini, tahu ini? Sampai jadi apa namanya ini itu? Apa? Lemah syahwat apa? Impoten. Ya, itu lakinya disihir sampai impoten. Nah, itu sihir hakiki. Ya. Bukan sekedar hipnotis, matanya terhipnotis sehingga melihat ya suaminya itu impoten, padahal suaminya nggak impoten, gagah perkasa. Tidak, itu hakiki. Sihir yang benar-benar sihir. Nau'ul awwalu sihirun haqiqi. Metode yang pertama atau jenis pertama dari sihir itu sihir hakiki, sihir yang benar-benar sihir. Wa ibarah an uqadin. Itu sihir hakiki itu diantara yang disebutkan contohnya dalam Al-Quran, uqad. Apa uqad? Simpul-simpul, ya, buhul-buhul yang fusufiya sahir, yang ditiup-tiup oleh tukang sihir. Yang disebut dengan santet, teluh, tenung, ya kan? Bikin boneka dari benang-benang, begitu ada rambut dari calon kurbannya, dari sasarannya itu ditaruh di bonekanya situ. Ya. Waruqa wa kalam yutamtam bihi. Mantra-mantra yang dibaca berulang-ulang. Wa yasta'in bisyayatin fi kalami, dan pasti kalau sihir yang benar-benar sihir itu mesti dia akan minta bantuan kepada setan, dan dia akan ucapkan permintaan bantuan kepada setan, itu akan dia ucapkan dalam mantra-mantranya. Entah setannya itu mau disebut apa, itu namanya setan, ya. Mau disebut wahai penguasa kegelapan, wahai ya penguasa alam roh, dan wah terserah. Tukang sihir gengsi juga kalau nyebut wahai setan, wahai dedemit, wahai pocongan, ya gengsi lah. Itu nyebutnya yang kelihatan sangar gitu kan. Wa azaim yu'alliqunaha, dan jimat, menggunakan jimat-jimat yang digantung. Jimat berisikan apa? Azaim berisikan apa? Isti'anah, istighatsah kepada setan-setan. Wa kitabat talasim yaktubuna bi asma'i syayatin. Azaim dan kitabat talasim itu sama. Raja jimat yang mereka tulis di situ nama para setan. Komplit ini sihir yang benar-benar sihir itu, ya.
ikatan-ikatan simpul-simpul, ikatan-ikatan ditiup-tiup oleh tukang sihir, dibacakan mantra-mantra, ya, diulang-ulang, ditiup-tiup dengan diludahin sedikit ludah, nafasnya namanya, ya, mantra-mantranya itu berisikan apa? Di antaranya minta pertolongan kepada setan-setan, ya, dikasih tulisan-tulisan raja yang isinya tulisan-tulisan itu apa? Nama-nama setan-setan sebagai bentuk apa? Pemujaan kepada setan. Hadza huwa sihr hakiki. Ini yang namanya sihir hakiki, sihir yang benar-benar sihir. Hadza yu'athir, ini perhatikan. Hadza yu'athiru fil mashur. Sihir yang benar-benar sihir seperti ini menyakiti, melukai, bahkan sampai mematikan, membunuh, menjadi sebab, ya, kematian al-mashur, kurban sihir. Imma biqatlihi wa imma bi imradhihi, bisa membunuhnya atau menjadikannya sakit, wa imma bil ikhlal bi aqli, atau menjadikannya gila. Itu sihir. Santet, teluh, tenung dan sejenisnya, itu sihir hakiki. Sihir yang benar-benar sihir. An-naw'u tsani, macam yang kedua, insyaallah kita akan baca besok saja. Sudah jam 9. Ya, kita tadi sudah 1 jam. Ya, kita lanjutkan besok. Macam yang kedua dari sihir. Ya. Habis asar ya itu. Besok dilanjut. Besok habis asar ya. Oh iya, insyaallah habis asar. Ya, besok habis asar, habis maghrib, habis isya. Iya. Panjang. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Ini sih mau tahu yang